Sip. Sip, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa ketemu kalian di sini. Saya izin untuk buka masker karena kemarin nyoba ngajar pakai masker ngap. Napas saya habis. Jadi kayak orang lari. Gitu ya. Yang sudah hadir online ini ada 28. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian kan 40, 39, 28 tambah 35. Kemana yang lain? Ayo. Gak boleh ya. Permisi, Bu. Bu. Harusnya 10 orang di sini kan? Iya, saya hafal 10 orang harus ikut 3 orang lagi. Hah? Kurang 3 orang? Tinggal 3 orang ya. Ya sudah. Gimana? Kenapa ditanggal? Iya, saya udah laporin tadi. Di grup fakultas kan di situ ada rektor. Saya udah bilang. Iya sih, liftnya dipisah dosen sama mahasiswa, tapi udah yang nyala cuma 1 kan? Tetap aja lah. Semoga ditanggapi. Kasihan. Oh, saya enggak. Selamat. Salam kenal semuanya ya. Silakan. Nggak apa-apa yang baru datang ngos-ngosan, silakan ambil nafas dulu. Saya mulai kuliahnya nggak apa-apa ya, supaya waktu kita nggak habis. Karena kalian nanti sore ada kuliah lagi, insya Allah maksimal kuliah kita selesai 3:30. Maksimal. Saya usahakan jam 3 atau asar selesai. Karena saya juga pengen pulang cepet. Di sini tuh kalau sore macet, rumah saya jauh banget. Gasibu, jauh kan dari sini? Tahu Gasibu nggak? Percuma saya bilang kalau gitu. Jauh dari sini sejaman, bisa jadi 2 jam. Apa-apa, udah biasa. Baik, saya duduk karena saya sambil mengoperasikan PowerPoint supaya yang di rumah juga bisa ikut ngikutin kemana arah kursor saya. Kemarin saya ngajar kelas sebelah, saya nunjuk-nunjuk gini gitu. Pennya kan nggak bisa. Terus yang di online, ibu nunjuk apaan? Oh iya, saya lupa kalau ada yang online. Tuh kan. Jadi sekarang saya nunjuknya pakai mouse. Kalian bisa lihat di situ, yang di rumah juga bisa lihat ya. Baik, hari ini kita lanjutin materi backtracking kita. Melanjutkan minggu lalu, beberapa mungkin ada yang ingat, sebagian besar lupa, it's okay, nggak masalah. Kita review pelan-pelan sambil kita langsung masuk ke studi kasus. Kita lihat implementasi backtracking pada 2 studi kasus hari ini, 2 saja, 2 yang susah. Yang kemarin gampang-gampang kan? Sambil kita review konsep backtracking pada tiap studi kasus itu. Nah, slide, buku ajar, video sudah ada di LMS, cuma ada catatan untuk video yang saya buat khusus untuk materi hari ini, studi kasus hari ini, kayaknya kurang jelas, kurang detail. Nah, yang akan saya jelaskan hari ini lebih detail. Nanti kalian kalau pengen belajar lagi, lihat yang rekaman hari ini aja ya. Yang sebelumnya juga bisa. Cuma ternyata setelah saya lihat lagi, kayaknya mahasiswa bingung deh. Gitu ya. Nah, kita mau masuk studi kasus pertama, yaitu bagaimana implementasi backtracking pada penjumlahan nilai subhimpunan. Ini ya, saya pakai, kalau printer ini kelihatan yang di rumah. Gitu. Penjumlahan nilai subhimpunan, atau kalau dalam bahasa Inggris istilahnya itu sum of subsets atau subset sum. Ada yang juga nyebut kayak gitu, subset sum. Ada yang nyebut kayak gitu, ada sum of subset, ada subset sum.
terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah penjumlahan nilai subhimpunan. Ini maksudnya apa sih? Nah, sum of subset ini kalian biasanya diberikan suatu himpunan nilai integer, bilangan bulat positif yang berbeda. Nah, syaratnya itu. Kemudian diberikan sebuah nilai integer juga, M, kita sebut begitu. Nah, kalian diminta untuk menentukan semua anggota himpunan, anggota subset yang nilainya, jumlahnya, totalnya sama dengan M. Contoh, saya punya himpunan W di sini 11, 13, 24, dan 7, dan M-nya 31. Disuruh nyari subset, subhimpunan yang nilainya itu 31. Maka jawabannya 11, 13, 7, dan 24, 7 gitu kan. Kalau di total 31. Nah, yang diminta adalah bagaimana menemukan solusi itu menggunakan backtracking. Jadi kalau nanti kalian dikasih soal, entah di PR atau di tugas, biasanya kalau soal itu kan bisa dijawab secara langsung ya, nggak usah pakai strategi macam-macam, langsung ketahuan jawabannya. Tapi yang diminta di sini adalah bagaimana suatu strategi diterapkan untuk mendapatkan solusi itu. Itu yang diminta. Jadi tunjukin, jangan, saya mau udah tahu Bu, pokoknya yang jumlahnya 31 adalah 24 dan 7, nggak mau pakai backtracking. Nah, itu salah. Yang dinilai adalah cara penyelesaiannya ya. Solusi itu bonus. Solusi kan di akhir. Gitu ya. Nah, namun ada disclaimer di situ, permasalahan ini tidak selalu mendapatkan solusi. Kita lihat nanti. Seperti biasa jangan lupa kalau untuk backtracking solusi direpresentasikan menggunakan pohon ruang status. Ini nggak boleh lupa. Kalau kalian diminta bikin solusi untuk backtracking dan nggak ada pohonnya, salah. Gitu ya. Harus ada pohonnya. Kalau nggak ada pohon, kalian akan backtrack pakai apa? Gitu kan? Nah, jadi harus ada pohon atau state space tree. Nah, kita akan lihat bagaimana state space tree ini terbentuk untuk kasus ini. Gitu ya. Sebagai catatan, kalian perhatikan bahwa solusi untuk kasus sum of subset ini nantinya direpresentasikan menggunakan ini X1 sampai Xn, nilainya itu 0 atau 1. 0 itu artinya dia nggak masuk sebagai anggota subset yang dicari, 1 artinya dia termasuk ke dalam anggota subset yang dicari, gitu ya. Itu. Nah, seperti biasa, saya kasih kotak nggak di sini? Oh enggak, saya mau kasih coret-coret di sini. Baik. Ini, perhatikan bagian ini. Selalu seperti ini. Solusi pada backtracking harus dicari per komponen. Kalau kita punya 4 komponen tadi ya, 24, 3, 7, dan 11. Kita cari per komponen. Nah, kalau ngomongin solusi per komponen, ini. Kita harus perhatikan setiap level. Karena setiap komponen representasi solusinya itu ada pada tiap level. Nah ini jadi tiap-tiap kalimat di slide ini penting. Ini intisari dari yang ada di buku. Gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi solusi selalu dibuat per komponen. Kalau kalian masih ingat materi minggu lalu, tapi kayaknya udah terkubur di paling dalam ya. Nah ini harus diingat-ingat. Setiap solusi harus dicari per komponen, kemudian setiap level pohon itu adalah representasi dari solusi per komponen itu. Kita lihat contohnya ya, kita lihat kalimat-kalimat saya itu buktinya di sini. Contoh, saya punya 4 komponen, 4 anggota himpunan, 11, 13, 24, dan 7, dan nilai yang dicari adalah 31. Saya pelan-pelan ngajarnya kali ini, supaya banyak yang lebih ngerti. Gitu. Yang udah ngerti duluan, sabar. Ya. Ya, kita mulai seperti biasa. Saya buat level 0 ini adalah akar, pohon ya, ingat pohon. Kemudian lihat semua komponen saya taruh pada setiap level pohon. Hati-hati, saya akan menunjukkan 2 macam pohon di sini. Pohon pertama yang saya tunjukin ini adalah solusi backtracking yang tidak efisien. Catatan. Yang di rumah tolong dilihat baik-baik. Nanti solusi yang kedua itu yang lebih efisien, backtracking tapi lebih efisien.
Ada kuncinya. Kenapa ditunjukin yang tidak efisien? Supaya kalian tahu bahwa ini tuh nggak efisien. Nanti solusi yang efisien itu kita bawa sampai ke knapsack. Jadi ide untuk knapsack, gitu ya. Ini solusi yang tidak efisien. Lihat, kita belajar dulu yang nggak enaknya, yang nggak bagusnya kita belajar dulu. Tapi untuk dalam kehidupan nggak usah nyobain yang nggak bagus ya. Minum miras itu nggak usah. Di kitab suci udah dibilang nggak boleh, udah ikut aja nggak boleh, nggak usah nyoba-nyoba. Untuk ini aja boleh, untuk strategi algoritma ini boleh. Ini yang nggak enak nih, solusi nggak enak. Lihat setiap komponen saya taruh per level, kemudian saya cari solusi untuk komponen pertama. Saya ambil komponen pertama sebagai anggota subset ini. Saya kasih angka 1 dan subset saya sementara berjumlah 11 kan. Karena DFS maka saya ke bawah ya, ke anak kiri. Ingat, jangan ke samping, jangan mendatar, itu bagiannya branch and bound. Nanti minggu depan kalian belajar itu. Harus hati-hati ya yang di rumah juga. Harus hati-hati, harus ke bawah karena DFS. Backtracking adalah DFS. Kalau yang BFS, breadth first search, itu branch and bound minggu depan. Nanti kalian akan membandingkan mana yang lebih bagus. Kadang-kadang branch and bound lebih bagus, kadang-kadang backtrack lebih bagus. Jadi harus ngerti semuanya. Nah, sekarang kita ke backtrack. Backtrack harus ke bawah, harus ke anak kiri dulu, DFS ya. Nah, lihat di level 2, ini level 0, level 1, level 2. Di level 2 saya cari solusi untuk komponen kedua, ya kan? Solusi itu diselesaikan per level. Kalimat saya kurang. Solusi per komponen diselesaikan per level, dicari per level. Level 2 saya cari solusi untuk komponen kedua. 11 tambah 13 adalah 24. Saya masukkan komponen kedua ke dalam subset. Masih bisa ya, belum mencapai 31, saya expand pohonnya ke anak kiri, saya tambahkan jadi lebih dari 31, non promising ya, nggak usah di-expand. Kalau kita expand, kita tambahin komponen keempat pasti udah lebih, di sini aja udah lebih, apalagi tambahin keempat pasti lebih lagi. Maka saya berhenti di level ketiga, saya backtrack. Gitu kan. Nah, saya backtrack, saya lahirkan anak kanan. Lihat, untuk solusi ini, anaknya itu cuma 2. Biner. Kenapa? Karena setiap simpul anak itu cuma isinya 0 atau 1. Dia masuk sebagai anggota atau enggak. Gitu doang kan. Jadi lihat, solusi untuk komponen ketiga itu kelihatan di level 3. Dia jadi anggota subset atau tidak. Gitu. Kalau dia tidak masuk sebagai anggota subset, ternyata 24 masih promising, saya expand ya ke bawah. Nah, saya masukin komponen keempat jumlahnya 31. Karena komponen udah habis, saya backtrack, saya lahirkan anak kanan yang artinya komponen keempat nggak masuk sebagai anggota subset. Jumlahnya adalah 24. Habis saya backtrack ke atas. Saya lahirkan anak kanan dari level 2. Lihat. Ini harus lengkap. Kalau anak kiri lahir, anak kanan harus lahir. Kayak gini lengkap ya, anak kiri, anak kanan. Ini seimbang. Karena pada dasarnya backtracking, kalau kalian ingat minggu lalu saya bilang backtracking basisnya adalah exhaustive search. Exhaustive search itu gimana? Semua ditunjukin kan? Semua ditunjukin calon solusinya, terus kita evaluasi satu-satu kan? Ini mirip kayak gitu, tapi kita pruning, kita potong pohonnya. Nah, tapi prinsip exhaustive search-nya tetap dapat. Kalau anak kiri lahir, anak kanan juga lahir. Jadi semua anak dari suatu simpul harus lahir. Kalau suatu simpul itu ngelahirin satu anak kiri, maka anak-anak yang lain juga harus lahir. Harus kita evaluasi. Gitu ya, karena backtrack. Exhaustive-nya tetap dipegang. Exhaustive-nya di situ ya. Tapi ini banyak pruningnya, nanti saya bahas lagi di situ. Terus saya sampai di sini, karena tadi level kedua, bagian di sini artinya saya sudah masukin sebagai anggota subset, maka yang anak kanannya merepresentasikan dia nggak dimasukin sebagai anggota subset. Jumlahnya sekian, masih bisa kita expand ke bawah. Saya masukin anggota ketiga sebagai anggota subset. Kemudian anak kanannya juga, karena ini kan lebih dari 31, anak kanannya masih promising, saya expand ke bawah seperti ini. Gampang ya, nggak susah. Kesalahan mahasiswa itu tadi satu, dia melahirkan anak dari suatu simpulnya itu nggak lengkap. Jadi cuma anak kiri doang, jadi pincang gitu.
Nah, sekali sebuah simpul itu melahirkan anak kiri, maka anak kanan ataupun anak tengahnya, tergantung berapa anaknya ya, harus dilahirkan semuanya. Gitu, kayak gini. Nah, saya belum kenalan sama kalian, nanti aja sambil jalan ya. Habis ini di sini habis, ada lagi komponen ke-5, kita backtrack ke atas, maka level 2 di sini udah lahir semua kan? Maka saya backtrack ke sini, kemudian ke simpul akar, ternyata simpul akar masih punya anak yang belum dilahirkan, yaitu anak kanan. Di sini 0, jumlahnya adalah 0, masih promising, saya lahirkan anak kirinya, kemudian terus DFS, di sini 31, terus di sini simple ya, masih promising, saya lahirkan anak kirinya, angkanya 20, dan seterusnya. Beginilah sum of subset. Sampai dapat semua, di sini backtrack, munculin anaknya. Nah, selesai proses di sini. Ini adalah state space tree, pohon ruang status lengkap untuk permasalahan sum of subset dengan W 11, 13, 24, 7 dan M-nya 31. Kalau kalian diminta untuk membuat pohon ruang status harus lengkap, harus ditunjukin semuanya. Jangan berhenti di sini. Jadi cuma gini, karena ada juga yang bikin tuh kayak gitu. Nah, salah. Atau berhenti di sini. Nah, salah juga. Gitu ya. Karena exhaustive search-nya nggak dapat. Harus diingat-ingat itu. Jadi pohon ruang statusnya harus lengkap. Betul, di backtracking kita mengevaluasi semua kemungkinan, tapi kita dikasih tambahan syarat yang bisa kita gunakan untuk mempruning atau memotong pohon. Supaya nggak usah dilahirkan semua anak simpulnya. Kalau exhaustive search, maka yang kalian lakukan ini kan, ini juga dipertimbangkan kan. Yang maka kalian akan punya 31 simpul yang harus dievaluasi. Setiap simpul kan dievaluasi kan ini kan. Ada kalkulasi atau komputasi yang dilakukan di dalamnya. Kalau exhaustive search ada 31 simpul. Kalau yang ini backtracking yang tidak efisien. Catat baik-baik, ini adalah backtracking yang tidak efisien. Jumlah simpulnya 25. Ibu ngitung dari mana? Udah ngitung duluan. Biar cepat, kalau lama nggak usah ngitung dulu. 25 simpul. Lumayan hemat 6 simpul ya. Lebih bagus dari exhaustive search. Tapi ada yang lebih efisien dibanding ini. Nanti ada caranya. Yang udah baca slide duluan pasti ngerti yang saya maksud. Nah, tapi sebelum ke situ, perhatikan baik-baik state space tree ini, renungkan baik-baik, pahami, yang nggak ngerti boleh nanya. Dari sini kita bisa dapat 2 solusi, yaitu ini, telusuri dari akar, nah kita dapat solusi ini. Berarti W4 sama W2 dan W1. Itu subset pertama, subset kedua adalah yang ini. Jadi telusuri dari akar. Subset kedua adalah mana nih? Ini 0, 0, 1, 1. W3 dan W4. Gitu. Ada pertanyaan yang online? Nggak ada ya? Gampang ya? Gampang. Nah, abis ini nanti kalian coba kerjain PR-nya. Coba cara nge-review materi itu, kerjain PR, kerjain soal, lihat-lihat slide lagi. Tadi mana? Caranya gimana ya? Kalau cuma ngebaca konsep, itu bagus, tapi kurang lengkap. Nah, coba kerjain PR-nya. Ya. Soal-soal di buku ajar juga ada kan banyak. Gitu ya. Masih gampang. Nah, saya ulang lagi. Prinsip backtracking, exhaustive search, kalian lihat tampak pada pohon ruang status ini. Ya kan? Dari mana sih Bu itu? Kalau dilahirkan anak kiri, anak kanannya pasti lahir. Tapi kalau nggak punya anak,
kayak yang saya kasih warna biru. Kalau nggak punya anak, ya udah sama sekali nggak punya anak. Exhaustive search-nya di situ. Kemudian lihat solusi untuk setiap komponen akan tampak pada setiap level. Solusi, misalnya kasih tanda biru, solusi untuk tiap komponen tampak pada tiap level. Selalu begitu. Tapi beda-beda ya, kalau kemarin masih ingat pewarnaan graf, apalagi sirkuit Hamilton kan bukan kayak gini, bukan angkanya bukan 1,0, 1,0, beda-beda ya. Nah ini sengaja khusus sum of subset dan nanti kita bahas knapsack itu hampir mirip. Anaknya tuh 2, kiri dan kanan cuma itu. Gitu. Nah, ini adalah solusi sum of subset menggunakan backtracking yang tidak efisien. Sekarang kalian lihat teman kalian yang dadah. Biar nggak bosan lihat muka saya terus. Kenal gitu sama kalian? Itu ya, saya lanjutkan. Ada pertanyaan yang dari Zoom? Saya izin minum dulu sebentar. Di kelas saya boleh minum, asal nggak bawa jus gitu. Jus kan kelihatan, temennya pengen. Kok di kelas lain, di kelas dengan dosen lain harus lihat-lihat dulu ya. Tiap dosen beda-beda. Kalau saya boleh minum, tapi makan kalau pas break aja. Tapi makan juga jangan bawa nasi kuning gitu. Sudah Kita lanjutkan ya yang versi efisien. Versi backtracking yang efisien untuk sum of subset. Kok nggak jalan? Oh ini. Jadi, karena yang di Zoom tuh, kalau di Zoom tuh diem gitu. Padahal kalau di kelas rame kan kalian. Tidur gitu. Di Zoom. Sudahlah, kalian udah gede. Yuk kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa kita mengevaluasi 25 simpul untuk sum of subset dengan backtracking. Itu udah lebih hemat dibanding kalau pakai exhaustive search. Sampai di situ backtracking terbukti dia lebih efisien dibanding brute force, ya kan? Nah, tapi ternyata kita bisa melakukan perbaikan pada backtracking. Masih ada bagian yang nggak efisien. Nah, tadi yang kita lakukan, simpul dikatakan non-promising itu jika seperti ini kan. W-nya tidak sama dengan M, atau ternyata W yang kita dapatkan saat di level tertentu itu lebih dari M. Gitu. Nah, kita bikin constraint non-promising baru yang berbeda. Jadi kita urutkan dulu si komponen yang akan kita evaluasi dari terkecil hingga terbesar. Kita urutin dulu dari terkecil ke terbesar, terus kita bikin syarat suatu simpul non-promising seperti ini. Kalau kita tambahkan next elemen berikutnya itu bakal lebih dari M, maka dia non-promising. Make sense ya? Jadi kita nggak usah meninjau next elemen, kita berhenti di elemen sebelumnya aja. Kalau saya maju satu langkah dan ditambahin sama yang itu bakal lebih dari 31, saya nggak usah ke situ deh. Nah gitu idenya. Jadi main berkurang simpulnya. Kalau tadi kan kita ngelangkah dulu kan, langkah dulu baru ketahuan ini di sini. Coret-coretnya kebanyakan. Kalau di sini kita harus mana? Saya mau ngapus. Coba deh, kalau di sini kalian bisa mengetahui sesuatu lebih dari 31 itu kalau udah nyampe di simpul itu kan, di sini nih.
Oh, di sini ternyata lebih dari 31. Di sini lebih dari 31, di sini lebih dari 31. Ketika udah disimpul itu, udah di level itu. Nah, kita nggak pengen kan? Karena itu pengennya ya kalau ditambahin sama next elemen udah pasti lebih dari 31, udah kita nggak usah ke situ. Anaknya nggak usah dilahirin. Gitu. Tapi untuk bisa melakukan itu, si elemennya harus diurutin dulu nih. Jadi semakin kecil ke semakin salah. Dari elemen yang kecil ke elemen yang paling besar. Karena kalau nggak terurut, kita nggak tahu kan next elemen lebih kecil atau lebih besar kan. Maka syarat non promising ini nggak bisa dipakai. Nah, jadi ini satu paket ya. Kita urutin dulu ini di sini. Lalu kita terapkan syarat non promising ini. Karena kameranya ngadep kalian, kalau ketahuan ngantuk malu main online. Si dia ngantuk apalagi kecengannya. Terus ada satu lagi syarat non promising yaitu kalau ditambahin sama sisa komponen itu pasti kurang dari M, maka dia non promising. Jadi kita nggak usah maju. Ditambahin sama dia sisa elemen yang belum kita evaluasi itu pasti kurang dari N, udah nggak usah. Nah ini si syarat non promising ini yang membuat backtrackingnya lebih efisien. Gitu. Hanya dengan melakukan ini. 1, 2, 3. Nah ini loh yang harus kalian pegang kuat-kuat sebagai seorang komputer scientist. Kalian kan jadi komputer scientist nantinya kan. Nah, sebagai seorang lulusan IF kalian tuh diharapkan bisa jadi problem solver. Dikasih problem, kalian bisa memberikan rekomendasi solusinya seperti apa. Nah, yang namanya solusi seperti apa itu kan bukan langsung jawaban. Pokoknya jawabannya ini, bukan gitu kan. Langkahnya gimana? Tahapannya seperti apa? Nah, itu yang diharapkan dari kalian. Jadi kemampuan untuk bisa mendefinisikan mirip-mirip kayak gini, itu diharapkan dari kalian. Gitu. Ide-ide kayak gini. Gitu ya. Ini kan ide kan. Oh, kalau coba kita urutin. Ini kan by logic ya, nggak ada rumusnya. IF tuh enaknya gitu, all by logic. Tapi logika saya agak pendek, Bu. Bisa dilatih, bisa dilatih. Semua itu bisa dilatih. Ya, orang jenius itu kan kalah sama orang yang tekun kan. Jenius tapi males, nah kalah tuh sama yang rajin. Gitu ya. Nah, ya lanjut. Jadi ini kenapa kadang-kadang saya suka berhenti di seperti ini karena ini tuh bukan rumus yang given tapi lahir dari pemahaman atas konteks permasalahan. Gitu ya. Untuk problem apapun. Nah, ini kemudian kita taruh di kode program yang kita buat. Tapi sebelum ke situ, kita coba lihat dulu ilustrasi state space tree menggunakan konsep non-promising yang baru. Ya, lihat komponennya udah diurutin dari kecil ke paling besar. Beda sama yang tadi ya. Backtracking tadi komponennya random ditaruhnya, per levelnya random. Kalau ini diurutin dulu dari kecil ke besar. Dengan seperti ini kalian bisa tahu, oh di depanku itu elemen yang lebih besar. Kalau aku tambahin dia bakal nyampe 31 atau enggak, bakal lebih dari 31 atau enggak. Kalau bakal lebih dari 31, aku enggak usah ke situ gitu kan. Nah, ini kan dalam hidup kalian juga kayak gitu. Ah kalau lewat sana kayaknya macet. Dari mana taunya? Dari maps. Jadi enggak usah ke situ gitu kan. Nah, maka lewat jalannya. Kayak gini sama juga. Jadi backtrack ke jalan yang lain. Yuk kita mulai. Saya ambil elemen pertama, lihat solusi per komponen dilakukan per level. Nah, ingat-ingat bagian itu. Elemen pertama saya masukin sebagai anggota subset, jumlah subsetnya adalah 7, saya lakukan DFS, ingat ini backtracking harus DFS, saya masukin elemen kedua, jadi solusi untuk elemen atau komponen kedua ada di level 2. Jumlahnya ada 18. 18 tambah 13 masih bisa 31. Nah, saya berhenti di sini. Saya sudah dapat 31 nih yang diminta.
saya perlu expand dia atau enggak. Kalau enggak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Nebak aja, salah nggak apa-apa, nggak akan disuruh push up. Di-expand atau enggak? Dan kasih alasannya. Nggak ada di slide. Nggak ada di slide, beneran. Alasan itu nggak ada. Di-expand atau enggak? Enggak. Kenapa? Karena udah 31, Bu. Ada yang memilih untuk di-expand. Nah, kok saya ragu? Iya, anaknya dilahirin. Dilahirin. Kenapa? Udah dapat jawaban. Benar sih. Tapi kurang alasannya kita lihat ya. Gini, di backtracking simpul yang tidak di-expand itu artinya apa? Non promising kan? Kalau saya nggak expand simpul ini, berarti saya anggap dia non promising. Maka kita nggak akan bisa dapat solusi kan? Nah itu dia. Nggak boleh berarti. Kita harus perhatiin itu. Nah berarti saya tetap harus expand dia. Bu, tapi kan kalau ditambah sama yang depannya pasti lebih dari 31. Betul, ini jadi potensi lobang di program kan. Kalau kalian bikin program. Ketemu yang hasilnya sama, tapi dia bukan di simpul daun untuk kasus sum of subset. Dia kalau mau dianggap ditandai sebagai non promising juga salah, wong solusinya di situ gitu kan. Nah gitu. Dia harus hati-hati di sini. Ada jebakan di situ. Nah, di sini kita expand, ternyata saya tambahkan 24 ini adalah non promising, saya backtrack, saya lahirkan anak kanan. Nah, dapat solusinya di sini. Jadi anggota subsetnya W1, W2, dan W3. Dapat solusi pertama ya. Ini. Kalau kalian tadi bikin level 3 non promising, udah tuh nggak dapat solusi. Berhenti di situ. Nggak ada di slide, cuma ada di omongan saya. Sengaja supaya kalian mikir. Nanti kalau di PR nemu kayak gitu harus hati-hati. Suatu simpul di backtracking, nanti di branch and bound juga, suatu simpul pohon nggak kita expand itu karena non promising kan. Titik. Simpul non promising itu nggak pernah dipertimbangkan sebagai solusi. Kalian kan nyari solusi. Harusnya di simpul mana tadi solusinya? Gitu kan. Kalau di sini solusinya kan ketemu di simpul ini nih. Baru nanti kalian telusuri sampai akar. Gitu kan. Lanjut. Saya backtrack. Saya ekspansi anak-anak, dapat jumlah segini, masih bisa kurang dari 31, tapi lihat kalau saya pakai syarat yang ini, maka si simpul yang jumlahnya 18 ini menjadi non promising. Karena kalau ditambahin nama depannya dia lebih dari 31. Padahal kasusnya kan sama yang ini ya. Iya kan? Kenapa diperlakukan beda? Yang ini ada expand, yang itu nggak ada expand. Simpul yang satu, saya kasih kode A ini di expand, yang B nggak di expand. Itu dia, ini loh. Si A, simpul yang A kena syarat ini. Dia tidak memenuhi W sama dengan M kan? Dia juga nggak memenuhi syarat, saya kasih syarat ini 1, 2, 3. Aduh Bu, ini kan sebenarnya, kalian akan menghadapi ini nanti kalau pas ngerjain soal. Ya, lihat, kenapa syarat non promisingnya ada 3. W tidak sama dengan M, W ditambah next dari komponen akan lebih dari M, dan W ditambah sisanya itu nggak akan mencapai M. Nah, si A ini dia memenuhi syarat ke 1. Salah. W tidak sama dengan, W sama dengan M. Dia promising. Iya betul. Betul ya, betul. Betul. Si A memenuhi syarat ke 1 kan? Dia maka jadi promising kan? Sementara yang B
dia memenuhi syarat yang kedua. Maka dia jadi non-promising. Yang A ini ke sini. Gitu. Kalau kalian bikin program, analisisnya kan harus lengkap tuh kayak gitu ya. Udah siang nih, ngantuk. Saya di kampus dari jam 7. Banyak urusan. Lanjut ya, yuk. Kalau cuma ngejelasin bagaimana cara bikin state spacernya kalian udah ngerti lah. Cuma yang kayak gini-gini yang kadang kelewat sama mahasiswa gitu ya. Jadi pentingnya berbagai syarat non promising ini. Saya lanjutin di sini, kita backtrack, lahirkan anak kanan dari level 2, nilainya 7, ini masih promising, saya lahirkan anak kirinya. 7 ditambah 13 nilainya adalah 20. Nah, dia menjadi non-promising karena kalau saya tambahin 24, nilainya menjadi lebih dari M. Maka saya backtrack, lahirkan anak kanan. Nah, masih 7, saya tambahin sama 24, masih bisa 31. Komponen habis, saya backtrack. Di sini dapat 7. Nah, kesalahan kedua mahasiswa kalau ngerjain soal kayak gini. Dia berhenti pasti sini. Ini belum kan? Nggak seimbang nih anaknya, dipincang sebelah. Ingat, backtracking adalah exhaustive search. Harus lengkap dong. Karena siapa tahu nanti di sini ada solusi lagi kan? Kita nggak tahu. Itulah kenapa kita nggak bisa menentukan kompleksitas waktu terbaik maupun kompleksitas waktu rata-rata untuk backtracking. Karena kita nggak akan tahu kapan dia berhenti dan kapan solusi ditemukan. Di simpul mana kita nggak tahu. Sampai kita bikin space tree-nya lengkap. Gitu ya. Nah, jangan berhenti sampai di sini, kita lanjutin. Nah, lahirkan anak kanannya, karena di sini kan udah non promising ya. Kita backtrack, lahirkan anak kanan, ini masih promising, saya lahirkan anak kirinya, masih promising, saya lahirkan anak kirinya di sini. 24 menjadi non promising karena kalau saya tambahin nama level 4, 24 menjadi lebih dari 31. Saya backtrack ke sini. Nah, 11, kalau saya tambahin 24 juga lebih dari 31, saya backtrack, lahirkan anak kanan. Saya lahirin anaknya kirinya lagi 13, non promising karena kalau ditambahin elemen keempat menjadi lebih dari 31. Nah, kita lahirin anak kanannya. Di sini 0, lihat. Coba saya tanya ya. Kenapa simpul yang saya kasih lingkaran merah ini non promising? Kalau di kelas, ditambahin elemen keempat juga kurang dari M. Jadi percuma. Lihat, syarat non promisingnya kepakai semua kan? Nah, ini loh, syarat-syarat non promising inilah yang harus kalian lahirkan. Kalau dikasih solusi, ini kan kalau yang diajarin di kelas itu studi kasus sederhana kan. Nanti kalau kalian dapat studi kasus, kayaknya studi kasus ini mirip sama yang itu deh. Nah, terapkan syarat-syarat non promising ini, bikin gitu. Jadi bukan cuma reuse atau remake, mengulang kembali yang soal yang sama atau mirip, tapi kalian bisa mimicking atau meniru solusi untuk kasus ini untuk solusi lain yang mirip, gitu ya. Lihat, hati-hati di sini. Nah, udah ini habis State space tree 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12. 31 kurang 12. 19 simpul. Ini cuma 19 simpul. Hanya dengan saya ngurutin elemen yang diobservasi dan menentukan syarat non-promising yang 3 biji ini. Lihat. Dari menambahkan 2 hal ini, 1 diurutin kan elemennya, yang kita olah, yang kita proses itu kita urutkan, kita yang mulai dari yang paling kecil dulu, terus saya tambahin syarat non promisingnya ditambah. Maka saya bisa mendapatkan jumlah simpul yang lebih sedikit untuk dievaluasi, cuma 19. Saya ulang, kalau exhaustive search semuanya 31, simpul harus kalian observasi. Kalau pakai backtracking yang tidak efisien tadi 25 simpul. Kalau yang ini yang efisien 19
simpul. Kenapa penting jumlah simpul? Karena backtracking pakai pohon dan komputasi pada pohon itu dilakukan pada simpulnya. Semakin banyak simpul, semakin berat komputasinya, gitu ya. Gak ada di slide, Bu, nggak ada. Saya omongin aja. Gitu ya. Nah dari sini, sebentar. Ada pertanyaan yang di Zoom? Mau coba saya cek berapa banyak yang paham. Raise hand dong, yang ngerti. Yang di Zoom. Yang di Zoom. Yang di sini ngerti lah ya. Yang di Zoom berapa yang raise hand? Baru 16. 17. Oke lah, sip. Thank you. Nah, yang saya harapkan adalah, oke lah, kalian emang harus memahami teknis cara membuat stage pastry, tapi yang bukan lebih penting, yang tidak kalah penting dari itu adalah kalian memahami filosofinya. Kenapa sih non-promisingnya syaratnya harus begitu? Kenapa sih stage pastry-nya harus begitu? Kenapa sih simpul ini dibilang non-promising? Kenapa simpul itu dibilang promising? Kan setiap simpul ini non-promisingnya beda-beda ya. Mana mau saya? Ini non-promising. Mereka itu kan beda-beda. Kena syarat non-promisingnya beda-beda. Di sini nih syaratnya. Harus hati-hati. Oke. Yuk kita lihat ya. Kode programnya. Nah ini dia. Si syarat non-promising tadi. Kita taruhnya di sini. Gitu ya. Nanti kalian belajar lagi, pahami lagi. Yuk kita lihat ke kompleksitas. Kalau kalian perhatikan, sekali lagi saya sudah ngomongin ini berkali-kali, cuman kadang ada saat dimana kalian agak ngahuleng gitu. Enggak tertidur, microsleep gitu ya, tertidur. Saya nggak pernah menegur mahasiswa yang tertidur di kelas, karena saya dulu juga suka tidur di kelas. Duduk paling depan terus tidur. Dosennya juga nggak negur saya, kasihan anak ini, saya capek belajar. Sampai belajar terus sampai main game. Yuk kita lihat ya, kompleksitas backtracking. Kok kalian perhatiin, ini yang saya kasih lingkaran, itu adalah kompleksitas kompleksitas untuk exhaustive search. Pada pada level 0, simpulnya cuma satu yang dilahirin, yaitu simpul akar. Pada level 1 yang dilahirin ada 2 kan, anak kanan dan kiri. Pada simpul 2 pangkat 2 kan, anaknya itu kan beranak 2 lagi gitu ya. Nah, dan yang seterusnya kita punya deret hitung, maka kesimpulannya 2 pangkat n plus 1 minus 1 simpul. Atau kalau untuk kasus kita tadi, elemennya ada 4, jumlah simpul kalau dilahirin semuanya ada 31. Kompleksitas backtracking selalu ditampilkan kompleksitas worst case, kasus terburuk. Kasus terburuknya adalah exhaustive search. Kita nggak bisa nyari tahu kasus rata-rata atau kasus terbaik by teori. Karena kita nggak tahu di simpul mana stage pastry-nya akan berhenti dibangun. Kita nggak tahu kan. Maka selalu yang ditampilkan adalah worst case time complexity. Exhaustive search. Terus tahunya dari mana Bu bahwa dia lebih efisien dibanding yang lain? Ya, pertanyaannya pasti kayak gitu. Katanya si backtracking lebih efisien dari eksperimen, programnya di running, terus dibandingin. Sekian banyak eksperimen untuk kasus yang sama, pakai berbagai strategi, terus dibandingin. Nah, rata-rata backtracking lebih bagus dibanding dynamic programming. Kata siapa Bu? Ada di bukunya Pak Richard Neapolitan, Foundations of Algorithm. Baca di situ. Ada yang baca bukunya? Yang saya sampaikan ada di situ, ada di buku. Enggak ngarang ya, enggak boleh ngarang bos. Kasihan mahasiswa kalau dosennya kebanyakan ngarang.
Gitu ya. Jadi nggak ada di slide pula yang saya omongin. Kenapa kalau kalian perhatiin ini kan exhaustive search, Bu. Semua simbol dilahirin kan. Padahal untuk kayak kasus kita tadi kan dia cuma 19 pada akhirnya. Tapi kan, kalian perhatiin ada effort lebih kan. Harus ngurutin, harus sorting dulu ya. Si elemen ibu ini harus disorting dulu. Kalau sorting itu kan paling efisien merge sort, M log N. N log N. Atau paling worst case adalah N kuadrat kan, big O N kuadrat. Nah di situ harus dipikirin juga. Cuma dengan ditambahkan mekanisme sorting sekalipun tetap backtracking secara umum masih lebih powerful dibanding dynamic programming untuk kasus ini. Jadi nggak sia-sia kalian belajar backtracking. Bukan iseng, bukan. Karena kalau kalian perhatiin kode programnya, backtrackingnya kan nggak kelihatan ya. Tapi dia mau implementasikan ide dari backtracking. Kok masih bunyi cetak-cetak? Oh, WA-nya ya. Ya sudah, biarin. Nggak ada pertanyaan, saya yakin kalian paham. Kita break dulu 5 menit, saya mau ke kamar mandi. Silakan dipahami lagi. Boleh stretching. Coba. Kita break 5 menit. Lupa, presensi ya, pakai QR code. Ya, bentar ya. Saya harus generate QR code-nya. Tuh kan. Kalian udah presensi pakai itu bisa? Jadi saya nggak harus share QR code.
Nah, bentar ya. Kalau online ada SOP-nya. Pusing aja saya baca SOP-nya pokoknya. Harus begini, harus begini. Ini saya bagikan ke grup Telegram. QR code-nya ada di grup Telegram. Nah, sip. Pertemuan 14 ya. Jam berapa sekarang? Udah 2:30. Kalian kedinginan nggak sama AC-nya? Kalau kalian pengen tahu, ini pertama kali saya ngajar di ruang kelas ber-AC. Saya nggak pernah dapat ruang kelas ber-AC. Kasian ya. Jadi biasanya kalau habis ngajar tuh gobios. Baru kali ini dapat ber-AC, alhamdulillah. 11 tahun ngajar baru kali ini. Ruang kelas yang di sana nggak ada yang ber-AC. Alhamdulillah, sekarang dapat yang ber-AC. Kita lanjutin ya. Terakhir, yang paling susah katanya. Sengaja saya taruh di akhir. Wait. Yang di Zoom, balik lagi fokusnya, harus fokus lagi. Udah 2:30 ya. Kelamaan berarti tadi saya ngejelasin yang tadi. Mana ini? Nah, bosan kan melihat kalian? Lihat saya aja. Mana nih nggak mau? Kalau mau ke saya. Di-adjust lagi. Enggak ada. Kesian dia di abuse. Ya, kita mulai lagi. Konon katanya sebagian besar mahasiswa menganggap ini materinya yang susah. Jadi Synapsec diselesaikan menggunakan backtracking maupun branch and bound ke depan, itu yang paling susah. Tapi pas kemarin saya udah ngejelasin kelas sebelah, Bu katanya susah, ini gampang. Sombong. Bu mana susahnya? Nanti pengen dengar pendapat kalian, susah beneran atau enggak. Ya, knapsack kalian sudah tahu knapsack ya, nggak usah jelasin lagi knapsack itu apa. Ini adalah, saya kasih highlight dulu, ini adalah pohon ruang status atau state space tree yang lengkap, yang dibangun menggunakan backtracking. Lengkapnya itu kayak gini, simpul dari anak kiri hampir semuanya terbentuk ya, hampir semuanya dilahirkan, kecuali yang ini kan, ini nggak ada, di sini nggak ada. Tapi simpul dari anak kanan hampir nggak ada. Jadi agak-agak pincang dia. Tapi ini adalah pohon status yang lengkap untuk kasus backtracking.
Sorry, tadi baterainya habis yang di Zoom, sorry ya. Sekarang kita udah balik lagi. Kamera, speaker, mikrofon udah aman. Slide-nya muncul nggak yang di Zoom? Enggak, Bu. Enggak ya? Oh, kan. Kalau sekarang udah muncul ya slide? Udah. Ah, sip. Kenapa dia balik ke sana lagi? Kan tadi. Oh, deh. Oke lah. Gak apa. Kalian melihat teman yang di Zoom, melihat teman kalian di kelas aja ya, nggak usah lihat saya. Slide-nya yang mau saya coret-coret yang ini, wait, saya cek lagi yang di Zoom. Udah ada slide, rekaman udah. Kita mulai lagi. Recording di Zoom udah ya. Sip. Nah, definisi knapsack kalian sudah paham. Kita harus memasukkan sejumlah barang seutuhnya atau tidak sama sekali. Ini integer knapsack, 01 knapsack. Kita masukin atau tidak sama sekali, gitu ya. Tujuannya untuk mendapatkan profit yang maksimum. Nah, ini adalah pohon ruang status, tetap sama kayak tadi, setiap komponen menempati level yang berbeda. Setiap komponen menempati level yang berbeda. Ini adalah solusi per komponen. Selalu ingat itu. Kalau backtracking, ya beda ya dengan dynamic programming. Dynamic programming kalian pakai table kan, harus pakai table. Lalu dari akar kita akan mengunjungi anak kiri untuk memasukkan barang ke karung. Maka lihat, anak kiri artinya barang dimasukkan ke karung. Anak kanan artinya barang tersebut nggak dimasukin ke karung. Mirip sama sum of subset kayak tadi ya. Maka anaknya saya bilang anaknya selalu dua, kiri dan kanan saja. Kiri artinya barang itu dimasukin, kanan artinya nggak dimasukin. Nah, bedanya dengan studi kasus yang lain, lihat di setiap simpulnya ada angka-angka. Ini sebenarnya kalau di kalian bikin struktur datanya kan bisa himpunan, bisa array, terserah kalian bikinnya. Pakai hash map juga boleh, gitu ya. Tapi dalam penggambaran pohon ruang status kita gambarkan seperti ini. Nah, apa maksudnya? Oke. Nah, kandidat solusi jalur dari simpul akar ke simpul daun. Nanti kita bahas itu. Nah, ini harus kita ingat baik-baik bahwa knapsack itu adalah persoalan optimasi yang mana kita nggak tahu suatu simpul itu mengandung solusi sampai kita mencari ke semuanya. Sampai pohon ruang statusnya lengkap digambar. Jadi nggak boleh berhenti, saya udah capek berhenti. Tapi harus dibikin semuanya. Karena apa? Exhaustive search. Backtracking kan, harus diingat-ingat. Dia adalah exhaustive search pada dasarnya. Nah, terus coba perhatikan bagian ini. Saya kasih tanda. Ya. Kalau kalian suatu saat tiba di satu simpul yang profitnya itu udah lebih besar dibanding profit yang sudah pernah didapat, jangan berpuas diri. Karena bisa jadi di simpul lain kita bisa dapat yang lebih bagus. Itu sebabnya pohon ruang statusnya harus digambar lengkap. Gitu ya. Lalu, nah ini yang penting juga. Saya tulis di sini aja. Sebentar saya tutup dulu. Seperti biasa, di backtracking kalian harus mendefinisikan non-promising condition kan. Syarat non-promising untuk suatu node atau simpul itu apa? Nah, kita menggunakan prinsip yang ada pada fractional knapsack. Fraction bagian knapsack. Knapsack yang kita diperbolehkan untuk memasukkan barang itu beberapa bagian, nggak seutuhnya. Pakai prinsip itu. Untuk menentukan suatu simpul promising atau non-promising. Maksudnya gimana Bu? Nanti sebentar.
Ini kalian nggak akan ngerti dulu, saya skip dulu. Pokoknya nanti akan berhadapan dengan rumus ini. Rumus ini akan saya munculkan di tiap slide. Saya abaikan dulu. Oh. Kelihatan nggak itu tulisannya? Kecil banget. Ini nanti oke lah, nggak apa-apa kalau pas bagian sekarang kalian nggak paham. Nah, yang saya maksudkan di sini, kita akan menggunakan pertimbangan fractional knapsack untuk menentukan suatu simbol non promising atau promising. Itu diterapkan di istilahnya kita gunakan variabel bound atau batasan. Nah, kalau ini artinya profit yang kita dapat sampai barang ke K-1 dan ini adalah sisanya. Fractional knapsack-nya muncul di sini. Jadi saya punya 3 barang di atas, gitu. Saya punya 4 barang kecil-kecil. Saya punya 4 barang ini. Kalau misalnya saya sedang berada di sini, misal di sini, gitu. Nah, maka ternyata, misal kapasitas knapsack-nya itu cuma 10. Maka si bound ini, saya akan ambil barang ke-1 dan ke-2 dulu kan, 7 ya. Nah, itu representasi dari kita ambil profit barang sampai K-1. Terus saya ambil barang ketiga, tapi cuma 3 bagian aja kan, 3 dari 10. Itu kan 10 totalnya. Saya cuma ambil 3 bagian dari 10. Nah, itu di sini. Dihitungnya. Itulah prinsip fractional knapsack yang diimplementasikan sebagai upper bound. Nanti ada lower bound, berarti kalau gitu iya. Ini oke lah namanya bound aja, tapi pada dasarnya ini adalah batas atas, upper bound. Yang kita gunakan untuk mempruning pohon pada backtracking untuk kasus knapsack. Udah mulai belibet ngomong. Gitu. Nanti kita akan ulang lagi. Saya akan ulang-ulang terus. Nah, definisi non-promising, ketutupan pula. Definisi non-promisingnya adalah, ingat-ingat ini, nanti saya ulang-ulang terus pada setiap saya menjelaskan step simbol. Kalau nilai bound-nya kurang dari sama dengan max profit. Harus kurang dari sama dengan, nggak boleh kurang dari aja. Jadi apa Bu? Sebuah simpul bisa kita expand atau tidak. Nah, sebuah simpul nggak kita expand kalau non-promising. Ada nggak sih di sini? Contoh di sini. Simpul ini adalah non-promising. Ini contoh yang salah. Yang mana ya? Ini aja nih. Yang di Zoom nggak bisa tahu. Simpul 34 ini contoh dulu ya. Abaikan dulu cara ngitungnya nanti habis ini. Simpul 3,4 yang saya kasih lingkaran itu non-promising. Saya kasih tanda silang. Karena lihat bound-nya dia adalah berapa tuh 50 ya. Saat itu di simpul itu max profitnya adalah 90. Tahu dari mana Bol? Udah hitung duluan. Di simpul itu max profitnya itu udah 90. Maka karena bound-nya ini bound-nya kurang dari max profit, maka simpul itu jadi non promising dan nggak usah dilahirkan anaknya. Karena nggak berguna. Jadi anak-anak yang nggak berguna nggak usah dilahirin. Anak simpul. Hati-hati. Konteksnya ini ya, anak konteks ini. Anak-anak yang berguna nggak usah dilahirin. Nah, definisi berguna atau tidak berguna, promising non-promisingnya tadi ini. Kalau bound-nya kurang dari sama dengan max profit, maka dia non-promising. Nah, jadi permasalahan adalah hitung max profit kan gampang, semua tinggal tambah-tambahin kan. Hitung bound ini yang ribet. Gitu. Prinsip dari bound saya jelasin dulu. Coba lihat di sini. Di simpul 0,0. Bound ini filosofinya apa sih, Bu? Filosofi bound tuh kayak gini. Coba lihat simpul 0,0 yang di rumah ya, yang di Zoom. 115 boundnya. Artinya kalau saya lahirkan, saya expand simpul ini, saya mungkin akan mendapatkan maksimum profit berapa?
115. Jadi masih mungkin ya, estimasi. Kira-kira saya akan dapat maksimum profit 115, meskipun nantinya nggak dapat segitu. Tapi harapan, ada harapan maksimum profitnya dapatnya 115. Nah, karena di simpul 0,0 profitnya masih 0 dan max profitnya tentunya masih 0 kan, belum kemana-mana kan, maka bound-nya lebih gede daripada max profit, saya lahirkan anak kirinya. Gitu ya. Jadi bound atau upper bound itu dia semacam estimasi profit terbesar yang mungkin didapat kalau melahirkan anak dari simpul itu. Nah, di sini bound-nya 50. Lebih kecil daripada max di sini itu di mana, Bu? Di 4,4. Salah, di 3,4. 3,4 bound-nya cuma 50. Max profit di situ adalah 90. Bound tadi apa? Estimasi keuntungan kalau expand simpul itu. Cuma 50. Masih gede max profit yang sekarang kan 90. Jadi ya udah nggak usah di-expand. Filosofinya cuma kayak gitu. Gampang Bu kalau kayak gitu ya, ayo. Gitu ya. Jadi filosofi bound tuh seperti itu. Ini kalian harus pegang karena dipakai sampai branch and bound, sampai akhir kuliah. Kalau terus saya nggak tulisin pula. Ya, nggak ada definisi dari bound. Nggak ada ya? Cuma ngomong doang ya, lupa saya. Ya kalian ingat-ingat omongan saya ya. Nah, kita mulai masuk ke detail. Masuk ke detail cara ngitungnya. Saya hapus dulu, saya ulang lagi. Maksud setiap angka pada tiap simpul. Yang paling atas itu adalah profit yang didapat di simpul itu, gitu ya. Kemudian yang kolom bagian kedua itu adalah beratnya, berat total di simpul itu sampai dengan simpul itu. Kalau pohon itu kan dia punya kaitan sama atas sama bawahnya ya. Kalau dalam ini kan dia punya kaitan sama atasnya. Jadi kalau kita nggak bisa melihat ini adalah berat untuk level itu doang, enggak. Tapi akumulasi sampai dengan simpul itu. Kemudian elemen ketiga adalah bound. Nah, solusi untuk kasus knapsack yang ini didapat pada simpul 3,3 dengan profit 90, berat 12. Saya telusuri sampai akar, maka barang yang masuk ke dalam karung adalah barang ke-1 dan barang ketiga, ya kan? Nangkap ya? Mana mau saya? Solusinya ada di sini. Cara dapatnya nanti. Tapi ini highlight dulu. Dikasih yang enak-enaknya dulu. Solusinya ada di simpul 3,3. Kalau saya telusuri sampai akar, maka saya tahu bahwa barang yang masuk adalah barang ketiga, ya kan? Barang kedua nggak masuk kan karena 0 di sini ya. Kemudian masuk lagi barang ke-1. Nah, ini dia. Yang masuk adalah barang ke-1 dan barang ketiga. Total bobot 12. Gimana cara taunya, Bu? Tunggu sebentar. Saya nggak sabar, Bu. Oh iya, saya juga sama. Saya juga nggak sabar pengen pulang. Kenapa ini nggak jalan proyeknya? Sebentar. Oh, jalan deh. Tuh kan, saya udah mulai. Nah, simpul-simpul yang non-promising, lihat. Ini saya kasih lingkaran. Tanda silang itu adalah non-promising semua. Kurang satu lagi di sini. Syarat non-promisingnya, syarat non-promisingnya ini, jika bound-nya kurang dari 9 max profit, kurang satu lagi. Apa tuh? Atau bobotnya lebih. Nah, ini bobotnya lebih di sini kan? 17 ya, yang dimintakan 16. Karena bobotnya lebih, maka dia non-promising. Lupa saya tulisin pula. Karena berharap kalian udah tahu. Yuk, satu-satu. Kita mulai masuk. Simpul 0,0. Kita akan bikin state space tree untuk kasus knapsack yang ini. Bobotnya adalah 16. Terus udah saya urutkan berdasar densitas P per W. Harus diurutin. Ingat tadi sum of subset dengan mengurutkan komponen lebih efisien ya.
Nah, prinsip itu dipakai di sini. Tapi ini diurutkan dari besar ke kecil. Kenapa? Karena kita pengen dapat profit maksimum. Ya kan? Kalau di knapsack ingat biasanya yang by density, greedy by density lebih punya potensi untuk dapat profit maksimum kan? Dibanding greedy by profit atau greedy by weight. Karena densitasnya diurutin. Gitu ya. Ini ingat densitasnya diurutin dari besar ke kecil. Nah, kasusnya kayak gini, seperti biasa itemnya atau komponennya kita taruh di samping, terus nanti kita akan bikin solusi per komponen untuk per level pohon. Ini udah agak sore, kalau saya ngomongnya salah langsung diterap ya. Bu, salah ya. Jadi kalian harus fokus. Saya nggak fokus nggak apa-apa. Kan saya udah ngerti. Kalian kan yang belum ngerti. Kan saya udah ngerti. Kok saya salah ngomong, cepet diinterrupt. Kita bangun dulu level 0, akar. Profitnya adalah 0, lihat. Profitnya 0 ya. Terus bobotnya yang didapat adalah 0, iya dong, kan belum ngambil apa-apa. Terus bound-nya adalah 115. Dapat dari mana, Bu? Yuk kita hitung. Set max profit ini adalah variabel global. Ya, profit ini kan lokal, ada pada tiap simpul. Lihat, di tiap simpul dia punya variabel lokal, profit. Tapi variabel max profit ini adalah variabel global. Dia berlaku untuk semua pohon. Karena dia harus diupdate. Max profitnya saya set dulu sebagai 0, kemudian profit, weight udah. Nah, kita harus tentukan nilai K. Sesuai rumus yang di atas, ada K di sini. K. Definisi, itu saya nggak nulis pula definisi si K. Definisi dari K itu adalah kalau saya nambahin barang ke K, jadi overweight. Bukan saya yang overweight, knapsacknya overweight. Agak sensitif ini. Kalau saya nambahin barang ke K, knapsacknya jadi overweight. Di simpul itu. Wah, gimana tuh? Enggak ditulis pula Bu di slide, enggak. Jadi saya ulang lagi, definisi K, lihat saya tulisin di situ, nilai K sama dengan 3, karena pada saat saya berada di simpul 0,0, kalau saya tambahin barang ke 1, 2, dan 3, itu udah overweight. Maka nilai K-nya adalah 3. Barang ketiga nih yang bikin knapsacknya jadi overweight. Maka kita masukin ke rumus, tot weight-nya adalah berat simpul, salah. Berat knapsack di simpul sekarang 0 ya, kan belum ada barang kan, di 0,0. Saya tambahin dengan barang di 1 sampai 2. Yaitu 2 dan 5. 7. Filosofinya apa di sini? Oh, saya pengen tahu, saya masukin barang ke knapsack yang bisa masuk seutuhnya. Cuma barang 1 dan barang 2. Ya kan? Ini kan nggak bisa masuk seutuhnya, udah kena batasan berat. Maka tot weight ini pada dasarnya adalah mana saja barang yang saya bisa masukin ke knapsack seutuhnya saat berada di simpul tertentu. Nggak ada pula di slide definisi itu. Nggak ada sih, cuman ini filosofi dari rumus. Tot weight itu adalah total berat dari barang yang kita bisa masukkan seutuhnya. Karena adalah integer knapsack ke karung. Maka yang bisa masuk adalah 7 kilo kan, barang ke 1 dan barang kedua. Saya masukin rumus kedua, bound, saya hitung profit ditambah profit di simpul 0,0 enggak ada ya, 0 ya. Saya tambahin profit barang yang saya bisa masukin seutuhnya. Profit barang 1 dan 2, lihat 40 dan 30. Nah, itu definisinya kayak gitu, cara memahami rumusnya kayak gitu. Terus saya tambahin sisanya. Si barang ketiga tadi kan cuma bisa sebagian yang bisa masuk kan, sisanya. Sisanya berapa? Ya 16 dikurangi 7. Berapa? 9. 9 bagian dari barang ketiga saya masukin. Saya hitung profitnya.
Dapatlah 115. Bu, siapa Bu yang menemukan rumus itu, yang bikin rumus? Si P-logic ini kan fractional knapsack ya, tapi dia terapkan jadi rumus kayak gitu. Ini yang ada di kode program, ditarik ke kode program. Kalau kalian cuma punya ide logika aja, terus implementasi di kode programnya gimana, kan tetap harus jatuh-jatuhnya rumus juga. Gitu. Ada pertanyaan? Udah kelihatan gampang? Paham ya, bound itu apa, makna tot weight itu apa, makna bound itu apa. Ini dihitung di tiap simpul. Gitu. Ada pertanyaan dari yang di Zoom? Nah, yang di Zoom udah nyerah tuh, udah berkurang. Entah karena listrik mati atau udah ngantuk, baterai habis, disconnect, nggak sadar. Dilema kalian kuliah di rumah itu kan, kadang orang tua nggak mau tahu ya, jemput adik dulu, pergi ke warung dulu, ya. Lagi kelas mah, ya pokoknya harus jemput adiknya dulu. Nah, ada paket datang, iya, ambilin paket mama dulu. Nah, gitulah ya. Nah, jadi begitu definisi dari bound. Kalian bisa menggunakan rumus itu bagus, tapi kalau kalian tambahkan dengan memahami filosofinya itu lebih bagus lagi. Jadi ngerti maknanya. Oh, maknanya si bound itu dia estimasi keuntungan yang mungkin bisa didapat kalau kita lahirkan anak dari simpul ini, gitu kan. Si tot weight itu pada dasarnya adalah berat barang yang bisa masuk seutuhnya di simpul itu. Kalau kita expand simpul itu, tot weight-nya berapa? Gitu kan? Di simpul 0,0 saya cuma bisa masukin barang 2 dan 5 barang 1 dan 2. Barang ketiga nggak bisa, cuma bisa sebagian. Nah, berapa bagian barang ketiga yang bisa masuk, kita harus kurangin dulu kan. Kayak gitu. Gitu ya. 115 bound-nya untuk simpul 0,0, saya langsung saja, dan ternyata mana ini? Promising karena bound-nya lebih gede dari max profit-nya ini kan, ya. Dia masuk ke promising ya, artinya bisa kita expand simpulnya. Yuk kita expand. Saya sengaja gambarinnya satu-satu dulu. Saya expand anak kiri. Kalau saya expand anak kiri, artinya barang tersebut saya masukin ke dalam keranjang. Hati-hati, nilai K beda-beda ya tiap simpul. Hati-hati, nilai K nggak semuanya 3. Tadi kan ada yang kelewat. Nilai K nggak selalu 3. Harus hati-hati. Karena definisi K adalah barang ke K yang akan membuat knapsack-nya overweight di simpul, kalau kita expand simpul itu, simpul tertentu. Maka nilai K pada tiap simpul beda-beda. Harus dihitung lagi. Aduh pusing Bu, rumit banget, lebih gampang main game. Ya, hidup kan tidak melulu permainan ya. Bahkan sebagian besar hidup kita itu kan serius. Distraksi kadang-kadang boleh lah. Yuk lanjut ya. Nilai K harus hati-hati, enggak semuanya 3. Di sini di simpul 0,0 nilai K-nya 3. Karena tadi alasan yang tadi udah kita jelasin. Saya ulang lagi, simpul 0,0 adalah promising karena nilai bound-nya lebih dari max profit, ya kan? Non promising itu kalau bound-nya kurang dari sama dengan max profit. Tuh. Saya lanjutin, karena dia promising maka saya lahirkan anak 1,1. Perhatikan cara penomoran simpul. Yang di atas itu 0,0 karena dia level ke 0.
Yang di bawah ini level ke-1, anak ke-1. Nanti di sebelah kanannya dia, masih saya tutup itu 1,2. Level 1, anak ke-2. Kalau yang di sini sebentar ya, saya agak cepetin dulu. Nah, di sini 2,1 kan? Level kedua, anak ke-1. Nah, kalau kalian nanti bikin programnya kan setiap simpul itu harus dikasih nomor di array-nya. Disimpan di array kan? Yuk balik lagi. Nah, kita sekarang berada di simpul 1,1. Kalau 1 di sini, anak kiri berarti saya ambil barang ke 1. Profitnya adalah 40, jelas ya. Beratnya adalah 2, iya dong, jelas banget. Bound-nya yang bikin pusing. Cara ngitungnya gimana? Yuk coba bayangkan. Ketika Anda berada di 1,1, udah punya berat 2. Masih bisa masukin barang ke berapa lagi yang seutuhnya? Cuma barang kedua kan? Karena 2 ditambah 5, 7. Ini bisa masuk seutuhnya, barang ketiga bisa masuk seutuhnya atau enggak? Enggak bisa. Artinya K-nya berapa? K-nya 3. Sebentar, kebablasan. Udah ada tulisan di situ lagi. Lihat, profitnya 40, set max profitnya, max profit saya ubah jadi 40. Ya dong, karena profit sekarang udah 40. Maka max profit sekarang berubah kan? Jadi 40. Nilai K-nya 3, karena barang ketiga nggak bisa kita masukin seutuhnya, karena kalau dimasukin seutuhnya jadi overweight si knapsack-nya. Terus saya hitung total weight-nya, lihat, weight yang sekarang adalah 2, saya masukin rumusnya, J dari I plus 1 sampai K minus 1, I adalah nomor level. Saya tadi nggak bilang itu ya, lupa nih. I adalah nomor level. Ini level ke-1, level 2, level 3, level 4. Akar adalah level 0. Maka I-nya adalah 1 tambah 1, K-nya adalah 3 minus 1, artinya saya tambahkan barang kedua dan barang barang ke-1 dan barang kedua, itu 7. Masih sama definisi total weight, yaitu barang mana saja yang bisa kita masukin seutuhnya ke dalam knapsack. Itu ya, masih sama ya. Bound-nya sama, kalian masukin aja rumusnya tanpa tahu filosofinya juga boleh. Tapi kalau kalian tahu filosofinya jadi bisa digunakan untuk verifikasi. Bener nggak sih? Itu ya. Lihat, profit di simpul 1,1 adalah 40, ya kan? 40 nih. Saya tambahkan dengan profit dari J berapa? 2 sampai 2. Ya profit yang kedua aja, yaitu 30, tambahkan sisa barang. Ini sisanya nih. Sisa barang ketiga, karena K-nya sama dengan 3. Gitu ya. Cuma bisa masuk 9 kilo dari 10 kilo. Gimana caranya? Berarti 9 bagian aja kan dari densitasnya. Dapatlah 115. Biasanya tuh ya, Mas itu udah pusing duluan ngitungnya. Padahal juga open book, rumusnya ada. Tinggal masukin doang. Terjadi kan? Kalian kan kadang gitu. Rumusnya ada, open book, masih pusing juga. Artinya kurang belajar. Belajarnya kurang, gitu aja. Kurang banyak, bukan. Saya udah belajar 5 kali, ya kurang 5 kali lagi. Diulang-ulang aja terus, sampai paham. Lanjut ya. Nah, dapat bound 115, kita bandingkan dengan max profit. Max profitnya tadi berapa? 40. Lihat, bound-nya masih lebih gede daripada max profit, artinya masih promising. Kalau promising artinya kita expand. Jadi 2,1, simpul 2,1. Kita hitung nilai di sini. Profit di situ artinya saya ambil barang ke-1 dan barang kedua. Profitnya adalah 70, ya kan? Berat totalnya adalah 7, max profitnya saya set dengan 70 karena berubah kan. Max profitnya yang sekarang didapat sampai di 2,1 adalah 70. Tadi kan 40. 70 ya, paham ya di situ. Max profitnya yang sebelumnya kan 40 waktu di 1,1. Maka sebenarnya kalian boleh nambahin sih di setiap simpul ini, tambahin satu variabel max gitu, max profit. Supaya kalian nggak lupa gitu kan. Sini max profitnya adalah 40.
Nah, di simpul 2,1 max profitnya adalah 70. Boleh. Kalau saya kan di sini karena dalam rangka menjelaskan ke kalian. Gitu ya. Saya hapus dulu. Oke, max profit 70. Nah, bagian rumitnya kita tentukan nilai K. Nilai K-nya 3 karena pada saat saya berada di simpul 2,1, saya masih bisa masukin barang 1 dan 2, totalnya 7 kilo, tapi masih ada sisa 9 kilo. Nah, kalau di simpul 2,1, saya masukin barang ketiga jadi overweight knapsack-nya. Maka K-nya adalah, kok hilang? K-nya adalah 3. Tot weight-nya adalah 7, bound-nya adalah 115. Masukin aja rumusnya. Gitu ya. Jadi penting kalian menuliskan di sini, ini profit, kan dipakai di sini. Masuk ke ini, profit. Tot weight masuk ke sini. Gitu ya. Paham ya? Terus kita evaluasi lagi, karena bound-nya masih lebih gede daripada max profitnya adalah 70, bound-nya 115, maka simpul 2,1 adalah promising. Kalau promising maka kita expand. Lihat, ini adalah simpul non promising pertama yang kita temukan. Simpul berapa tuh? 3,1. Simpul 3,1. Profitnya adalah, hati-hati, di simpul 3,1 profitnya 120. Lihat ya, anak kiri artinya kita masukin dia ke knapsack kan. Di sini jangan dievaluasi dulu, itu udah overweight, jangan dihitung profitnya, tetap dihitung kan profit itu variabel lokal. Ingat ya, profit adalah variabel lokal di simpul itu. Kalau max profit adalah variabel global untuk pohon. Profit variabel lokal di simpul. Maka profit di 3,1 ada 120, weight-nya 17, tapi dia nggak valid karena overweight. Maka karena dia overweight, kita nggak perlu ngitung bound. Nggak usah ngapain. Ngitung itu kan butuh effort. Jadi kita nggak perlu ngitung bound. Dia non-promising karena overweight. Karena dia non-promising, kita harus backtrack. Nah, syarat dari melakukan backtrack ketika nemu simpul yang non-promising. Kita backtrack ke atas 2,1, kita expand anak 3,2. Saya mulai agak cepat di sini. Yuk, saya mulai agak cepat ya. Ngebut, Bu. Iya, karena udah jam 3. Kalian juga udah mulai bosan kan? Yang di rumah apa lagi? Ayo kok besok hari Sabtu. Simpul 3,2. Artinya di sini anak kanan saya nggak ambil barang ketiga, ya kan? Maka profitnya adalah 70. Kemudian beratnya tetap 7. Nah, nilai K-nya adalah 5. Saya tulis berapa sih itu? 5. Max profitnya tetap 70. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Max profit 70, ngerti ya? Kan dari sini 70 ke sini 120 kan profit lokal kan nggak valid, jadi nggak kita ambil kan. Jadi tetap ngikutin max profit yang di 2,1. Max profit tetap 70, di situ profitnya sini 77. Nah, untuk bisa ngitung bound 80 kita butuh nilai K. Coba kalian berada di 3,2. Di 3,2 barang yang sudah masuk adalah barang 1 dan ke-2 yaitu 7. Barang ketiga udah nggak masuk kalau di simpul 3,2 ini ya. Berarti saya bisa masukin barang keempat atau tidak kan? Kalau saya masukin barang keempat, 2 tambah 5 tambah 5 masih kurang dari 16 kan? Maka K-nya pasti bukan 4. Iya kan? K tadi definisinya apa? Kalau saya masukin barang itu jadi overweight. Maka K-nya pasti bukan keempat, salahkan saja yang nggak ada yaitu 5. Nggak ada nih. Barang kelima nggak ada. Kita salahkan saja yang fiktif-fiktif itu. Maka K-nya adalah 5. Cara ingatnya gampang. Ya kan? Saya tambahin barang keempat kan nggak overweight. Sedangkan di algoritma kita, dia butuh nilai K kan. Maka kita set K-nya adalah 5.
Dapat K5 kita masukin ke rumus. Tot weight-nya nggak saya hitung. Kalian bisa ngasih catatan kenapa. Coba kalian itu juga nggak apa-apa, tapi nggak kepake nanti. Makanya di sini nggak saya hitung. Bound-nya adalah profit yang sekarang yaitu 70. Mana? Sebentar ya. 70 ditambah profit dari keempat. Profit barang keempat yaitu 10. Maka bound-nya adalah 80. Tot weight nggak perlu dihitung. Kenapa? Kalian cari nanti di rumah. Terus kasih tahu ke saya. Bu, saya udah nemu jawabannya. Kenapa nggak perlu dihitung? Terus saya tinggalin itu. Nggak perlu dihitung aja pokoknya. Tapi kalian cari tahu sendiri. Nah, dapat bound. Bound-nya 80. Max profit-nya berapa tadi? 70. Artinya masih lebih gede bound. Maka simpul 32 promising bisa kita expand ke 41. Bu, ternyata nggak rumit, enggak ya? Benar Bu, kelas sebelah nggak rumit ternyata. Tadi baru nemu K berapa? 3 sama 5, ada lagi satu nilai K, 4. Tunggu ya. Nah, di mana Bu K yang 4? Ini tadi kan di sini K-nya 3, kemudian di sini mulai K-nya 4 ya. K-nya 5. Nah, nanti ada lagi yang K-nya 4. Tunggu. Sabar. Nah, di simpul 4,1, profitnya adalah 80. Kenapa 80? Karena saya ambil barang 1, 2, dan 4. 80 ya. Profitnya jangan bingung. 1, 2, dan 4. Sebentar Bu. Saya udah mulai ngantuk. Saya udah ngantuk dari tadi Bu. Nggak apa, nanti belajar lagi di rumah. 80, beratnya adalah 12. Bound-nya. Sama, pada simpul 4,1, barang yang masuk adalah barang ke-1, 2, dan 4. Beratnya pun total masih 12. Padahal barang kita cuma ada 4. Kita butuh nilai K untuk disalahkan, yang bikin knapsack-nya overweight. Nggak ada kan barang lagi yang lain, ya udah. K-nya di set 5. K-nya 5 kita masukin ke rumus bound, dapat bound-nya adalah 80. Di sini nggak ada nih. Simpul 4,1, sebentar. Non promising karena bound-nya sama dengan max profit. Tadi saya bilang ini harus kurang dari sama dengan. Nah, ini kan 80 ya. Tadi max profitnya 80 juga. Maka simpul 4,1 non promising. Karena dia non promising, kita backtrack. Lahirkan anak 4,2. 4,2 mana-mana. Profitnya adalah 70. Karena kita nggak ngambil barang keempat, hati-hati. Weight-nya adalah 7. Max profitnya tetap 80, nggak berubah. Makanya kalau kalian sekarang ngerti, nanti kerjain PR-nya, mulailah kerumitan itu muncul. Ya, sekarang kan cuma ngedengerin saya. Oke Bu, saya ngerti. Itu kan baru indera mata dan telinga ya. Kalau ditambah dengan ngerjain soal, tangannya gerak, ya otaknya akan merekam dengan lebih kuat. Tuh. Itulah kenapa saya selalu bilang ke mahasiswa, cobalah untuk nyatet. Apapun yang kalian pahami, coba dituliskan. Itu akan terekam lebih kuat di memori. Saya kan tipenya ini Bu, keren, kayak Ustadz Adi Hidayat. Sekali baca bisa nempel. Boleh lah kayak gitu. Pinter banget Ustadznya. Sekali baca langsung nempel. Boleh kayak gitu. Nah gitu ya, jadi K-nya adalah 5. Kenapa K-nya 5? Enggak ada barang lagi yang lain mau ditambahin. 6 Bu, ngapain? Mau 5 aja nggak ada, apalagi barang ke 6 nggak ada. K-nya 5, saya hitung bound-nya dapat 70. Nah ini bound-nya lebih kecil daripada max profit, maka dia non promising. Saya backtrack ke 1,1 ya.
Ini udah lengkap anaknya, udah asar. Emang ada masalah di sini? Hah? Di mana? Oh, dengerin azan dulu. Saya tahu sholat di awal waktu itu sangat dianjurkan untuk laki-laki. Saya minta izin 10 menit supaya kalian masih tetap bisa dapat awal waktu. Kalau ketahuan suami saya biasanya diomelin. Mahasiswanya nggak disuruh berhenti. Jadwal kuliah kita nggak enak soalnya. Izin ya. Kalau kita break terus masuk lagi, kalian nabrak kuliah yang berikutnya kan. Kita lanjutin sekitar 10 menit insya Allah. Saya agak cepat di sini. Kita backtrack ke 1,1, kemudian kita kunjungi simpul 2,2, lihat. Profit di situ cuma 40 karena yang masuk ke karung baru barang ke 1. Di sini tuh harus hati-hati kalau bikin stage pastry untuk knapsack. Makanya nanti kalian latihan di PR. Coba pelan-pelan dibikin gitu ya latihan. Gitu. Kunci jawabannya Bu ada ya. Saya kasih kalau udah lewat. Ya tuh. Tapi kadang-kadang ada juga jawaban dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya malas ngubah soal ya kalian beruntung. Kalau saya rajin ngubah soal, saya ubah soal. Aduh, oke, kita lanjut sini ya. Beratnya adalah 2, lihat max profitnya 80. Nah, max profit ini kan variabel global saya tadi bilang kan. Nilainya hanya berubah pada saat dia nemu profit yang lebih besar dari max profit current, max profit yang sekarang. Max profit tadi yang sudah kita pegang adalah 80. Di 2,2 profit yang didapat cuma 40, maka max profitnya nggak berubah kan. Terus, nah ini dia. Pada saat kalian di 2,2, barang yang masuk adalah barang ke 1 aja, udah ada 2 kilo nih. Maka, nih barang kedua nggak masuk kan? Barang kedua nggak masuk. Udah jelas tuh di sini. Di sini barang kedua nggak masuk. Maka, saya masih mungkin masukin barang ke 3, beratnya jadi 12 kilo. Terus saya tambahin barang keempat. Tapi barang keempat akan bikin karung jadi overweight. Jadi berapa tuh? 2 tambah 10, 12, tambah 5, 17 kan? Maka nilai K-nya adalah 4. Nah, dapat nilai K4, langsung masukin ke rumus, dapat deh.
Tot weight-nya adalah 12 kilo maksimum yang bisa didapat. 12 kilo adalah barang yang utuh bisa masuk ke dalam karung tanpa harus dipotong-potong. Kemudian bound-nya kalau saya expand simpul 2,2, saya akan bisa dapat 98. Lihat, hati-hati di sini. Karena bound-nya 98, ya gitu Bu, 98 Bu nggak salah ngitung? Enggak, insya Allah. Nanti kalian coba di rumah pelototin lagi, ulang lagi. Ini kali ini nggak salah ngitung. 98, bound-nya lebih gede daripada max profit, maka promising. Karena di promising saya expand ya ke anak kiri jadi 3,3. Di simpul 3,3, artinya saya masukin barang ke 1 dan barang ke 3. Profitnya adalah 90. Nih, 40 tambah 50, 90 ya. 90. Kemudian bobotnya adalah 12. Terus ini. Bound-nya adalah K-nya 4 juga. Coba kalau kalian bisa lihat polanya, sekali di situ 4, K-nya tertentu, ke anaknya itu ke situ semua sama semua. Ya enggak? Dari tadi gitu kan. Sekali di situ di tadi berapa? Di 0,0 tadi K-nya adalah 3, yang ke kiri 3 semua gitu kan. Tadi juga ada yang 5, ke kiri juga 5 semua. Ini juga itu. Di sini dimulai 2,2, K-nya kan 4, maka ke kiri itu juga 4 semua. Kita buktikan. K-nya 4, kalian masukin ke rumus, dapat tot weight-nya sekian, bound-nya adalah 98. Itu 98 masih lebih gede daripada max profit yang 90 kan, maka saya bisa expand dia ke anak 4,3. Lihat, kalau saya expand anak 4,3, profit yang saya dapetin di situ adalah 100, tapi beratnya 17, overweight. Maka bound-nya nggak usah saya hitung karena dia udah non-promising. Kalau udah overweight, ngapain kita ngitung bound, capek-capek ngitung bound, nggak perlu kan? Gitu ya. Karena dia non-promising, saya backtrack ke 4,4. Di 4,4 profitnya 90, beratnya 12, bound-nya adalah, di sini K-nya 5. Di 4,4 kenapa K-nya 5? Gampang ya. Barang ke-1 masuk, barang ke-3 masuk, itu cuma 12 kilo. Nggak ada lagi barang yang lain ya. Maka K-nya 5. Masukin ke rumus, dapat bound-nya 90. Lihat, bound-nya 90 sama dengan max profit yang juga 90. Maka dia jadi non-promising. Karena non-promising kita backtrack ke atas, saya lahirkan anak 3,4. Kita hitung profit, saya mulai cepat di sini. Max profitnya tetap 90. Coba lihat di sini. Dia dianggap non-promising. Kenapa? Karena saya ngitung di situ bound-nya cuma 50. Pada saat kalian di 3,4, barang yang sudah masuk ke knapsack cuma barang ke-1. Ya kan? Maka barang yang masih mungkin masuk adalah barang ke-4. 2 ditambah 5 itu 7. Masih kurang dari 16. Maka salahkan saja yang fiktif, yaitu 5. K-nya adalah 5. Gitu ya. Barang ke-4 masih bisa masuk utuh kan? Gitu di sini. Nah, kalian tinggal masukin ke rumus, bla bla bla, dapat bound 50. Karena bound-nya kurang dari max profit, maka simpul tersebut jadi non-promising. Non-promising kita backtrack ke atas ya. Kita backtrack ke atas, lahirkan anak 1,2. Yang kalian pelajari tentang ngitung bound di backtracking akan kalian pakai nanti di branch and bound juga. Cara ngitung bound-nya sama. Gitu ya, sama. Cuma urutan simpul yang dilahirkan beda. Gitu aja. Jadi yang kalian kuasai sekarang itu nanti kepakai di branch and bound juga cara ngitung bound-nya. Upper bound. 1,2, simpul 1,2, profitnya adalah 0 karena nggak ada barang yang masuk, weight-nya 0, max profitnya tetap 90. Lihat, max profit adalah variabel global, saya ulang lagi. Pada saat kita berada di 1,2, barang ke-1 nggak masuk kan?
Barang masih mungkin masuk adalah 5, 10, 15 ya. Maka barang keempat nggak bisa semuanya masuk ya. Ini barang keempat cuma sebagian. Maka K-nya adalah 4. K-nya 4 kita masukin ke rumus, dapat sekian, bound-nya adalah 82. Sebentar Bu, saya mau ini verifikasi Ibu itu benar nggak? Nggak usah, benar itu. Di buku, ini ada di buku Richard Neapolitan, Foundation Algorithm, cuma dia hanya memberikan beberapa simpul awal saja, hitung-hitungannya lengkap dengan rumus. Sisanya dia cuma langsung ngasih angka. Nggak ada, dia nggak jelasin kayak gini, nggak. Ini saya kasih ke kalian. Khusus semester ini. Semester sebelumnya nggak saya kasih. Karena saya pikir Mas saya bisa ngitung sendiri, ternyata enggak. Jadi saya kecewa. Kalian bisa? Enggak Bu, ternyata. Ya. Gitu ya. Nah, karena 82 kurang dari max profit, non promising. Ketika sudah sampai di situ, ada lagi nggak simpul yang ketinggalan belum di-expand? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena sudah habis, maka proses berhenti. Ini adalah pohon ruang status lengkap yang sudah kalian dapatkan dengan setiap simpul punya kode non-promising. Simpul daunnya sudah dikasih tanda non-promising. Udah kalian kasih flag bahwa dia adalah non-promising. Tapi kita udah nyimpen tadi. Max profitnya adalah 90. Di simpul yang mana solusi itu ada gitu kan? Nah, berarti kita cari di semua simpul yang promising. Di semua simpul yang promising, mana yang max profitnya, salah. Di semua simpul yang promising, mana yang profitnya sama dengan max profit. Nah ini. Ternyata adanya di simpul 3,3. Lalu kita telusuri sampai ke akar, dapat barang yang dimasukkan ke karung adalah barang 1 dan barang ketiga. Gitu ya. Jadi ini yang kadang kelewat mahasiswa kalau bikin solusi. Dia udah bikin capek-capek, bikin pohon 1, terus dia lupa ngasih tahu solusinya yang mana. Ketinggalan itu simpel ya, tapi dia kan udah capek-capek bikin, iya tapi solusinya yang mana gitu, kesimpulannya yang mana. Jangan dilewatkan bagian itu. Nah, itu dia sebagai penutup. Saya akan menunjukkan tracing yang tadi sudah kita lakukan supaya kalian ingat-ingat dari 0,0 ke 1,1 DFS ya, depth first search, terus backtracking ke atas. Nah, gitu. Ikutin aja panah birunya. Harus hati-hati. Ini yang sering mahasiswa salah. Prinsip DFS pada backtracking. Minggu depan kalian akan menggunakan prinsip BFS, breadth first search. Untuk knapsack juga. Ngitung bound-nya sama. Jadi angka-angkanya itu sama, tapi urutan simpul yang dilahirkan beda. Dan at the end, si branch and bound berhasil mendapatkan kompleksitas waktu yang lebih efisien dibanding ini. Nah, supaya kalian punya harapan, ngapain sih belajar branch and bound gitu. Ini berapa simpul? Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ya. Branch and bound cuma 11. Kok bisa Bu? Iya bisa. Hanya dari urutan simpul yang dilahirkan saja itu bisa mempengaruhi total simpul pada pohonnya. Ini meter ya kalau urusan pohon jumlah simpulnya, karena disitulah terjadi kerumitan penghitungan kan. Jadi penting berapa jumlah simpul yang dilahirkan. Oke, ini knapsack. Kodenya kalian nanti bisa lihat sendiri, bisa pelajari sendiri. Lihat, ini definisi promising, non-promising. Lihat, promisingnya itu yang di sini. Promising, ada tadi definisi bound sama thought weight. Nah, bla-bla dihitung di sini. Gitu ya. Nah, di sini. Gak kelihatan kan kalau dia ternyata pakai backtracking. Ternyata yang dia pakai adalah backtracking. Iya. Gak kelihatan.
Selesai. Referensinya masih sama, kalian bacalah bukunya daripada main game ya. So, baca bukunya ya. Emang kalian kapan lagi mau baca buku? Saat kerja. Udah nggak sempat baca buku. So, itu dari saya hari ini. Ada pertanyaan yang di Zoom? Ini ngerti nggak yang di Zoom nih? Berapa banyak yang ngerti? Raise hand coba. Yang paham? Yang di Zoom. Cuma sedikit yang paham. Bu, tahu gitu saya ikut kuliah di kelas. Iya. Nah, jadi ini mengakhiri bahasan backtracking kita. Thank you yang udah raise hand. Yang belum ngerti atau baru ngerti sedikit, jangan bosan untuk mengulang-ulang. Ya, ulang sekali nggak ngerti, coba ulang 2 kali. Ulang sampai 10 kali, 10 kali nggak ngerti sampai 100 kali. Jangan bosan. Kita kalau minggu depan materinya udah ganti, branch and bound. 1 topik terakhir, 1 strategi terakhir. Kemudian pesan dari saya, silahkan kerjakan PDN kuisnya. Terus kalau udah kelewat waktunya, nggak usah nanya ke saya dibuka atau nggak akan dibukain. Pasti ada loh yang ngejapri saya, Bu minta dibukain, saya kelewat. Atau dai. Enggak, udah kelewat ya udah. Itu kan berarti kelalaian kalian sendiri ya. Ada komentar? Pertanyaan? Ternyata nggak susah ya? Nggak susah tuh Bu ternyata.